Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 9. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah ekonomi publik dengan materi konsep keuangan daerah, yaitu meliputi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya, Rosita Damayanti, dengan NIM akhir 200. Yang kedua ada saya sendiri, Hani Alivia, dengan NIM akhir 202. Untuk yang ketiga, yaitu saya sendiri, Ananda Putri Pratama Switanti, dengan NIM akhir 215. Yang terakhir ada saya, Komperendi dan Harvista, dengan NIM akhir 223. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan 3 pokok bahasan. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu keuangan pemerintah daerah. Pokok bahasan yang kedua yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dan pokok bahasan yang ketiga yaitu sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk pokok bahasan yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai keuangan pemerintah daerah. Yang pertama ada pengertian keuangan daerah. Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Halim, keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah ruang lingkup keuangan daerah. Menurut Halim, ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan keuangan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi badan usaha milik daerah atau BUMD. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi yang pertama, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Selanjutnya yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Dan yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggarakan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum. Selanjutnya adalah pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengandung beberapa kepengurusan, yaitu kepengurusan umum atau kepengurusan administrasi, kepengurusan khusus atau kepengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran atau keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013 menyatakan bahwa APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Yang pertama, sesuai kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah. Yang kedua, tepat waktu sesuai yang direncanakan. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, partisipatif. Yang kelima, memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Dan yang keenam atau yang terakhir, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, materi kedua akan saya bahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Next. Adapun pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Sedangkan belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminatif, khususnya pelayanan umum. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Adapun lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output mengalokasikan sumber daya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Next. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan seperti penjualan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan, atau menurut FASB, pengertian pendapatan, Stis-Cons 2004-230, didefinisikan sebagai arus masuk atau kenaikan
lainnya dari nilai harta suatu satuan usaha atau penghentian hutang-hutangnya atau kombinasi dari keduanya dalam satu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membuat operasi-operasi utama atau sentral yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut. Next. Adapun pengertian dari belanja. Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau arus deflasi aset atau kejadian hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan produktivitas, sehingga kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan jasa, belanja modal, menurut Badan Pusat Statistik 2010. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi atau kabupaten dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas materi pokok bahasan yang ketiga, yaitu sumber-sumber pendapatan daerah, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari tiga hal, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dan yang kedua yaitu dana perimbangan, dan yang ketiga lain-lain pendapatan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendapatan asli daerah atau PAD, di mana PAD merupakan pendapatan yang merupakan akumulasi dari empat hal, yaitu pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan alam yang dipisahkan, dan yang terakhir dengan pendapatan asli daerah yang sah. Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan yang didapatkan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta komisinya, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Setiap daerah pasti ingin meningkatkan pendapatan asli daerah mereka. Namun, untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah tersebut, pemerintah daerah tersebut dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa, serta kegiatan ekspor-impor. Sumber pendapatan daerah yang kedua yaitu dana berimbang, di mana dana berimbang merupakan dana yang merupakan akumulasi dana dari tiga hal, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, di mana jumlah dana berimbang setiap tahunnya ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dana berimbang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dana bagi hasil, di mana dana bagi hasil merupakan akumulasi dari dua hal, yaitu
pajak dan hasil dari sumber daya alam. Hasil yang dimaksud dengan hasil pajak yaitu terdiri dari pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dan yang ketiga bersumber dari pajak penghasilan atau PPH dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, serta yang merupakan sumber daya alam yang dimaksud di sini yang merupakan hasil dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Jumlah dana alokasi umum setiap tahunnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri itu yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal yang merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah serta alokasi dasar yang mendasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah tersebut. Proporsi atau jumlah dana alokasi umum antara provinsi dengan kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten kota. Dan bagian dari dana berimbang yang ketiga yaitu dana alokasi khusus, di mana jumlah dana alokasi khusus ini ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN. Dana alokasi khusus ini dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh kriteria khusus dalam dana alokasi khusus yang dimaksud ini yaitu ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah tersebut, serta kriteria teknis dalam dana alokasi khusus ini ditetapkan oleh Kementerian Negara atau Departemen Teknis. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya mengenai lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan daerah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah dan pemberi hibah, serta digunakan sesuai dengan naskah perjanjian yang telah diberikan. Sedangkan dana darurat berasal dari APBN yang dialokasikan untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan peristiwa luar biasa yang telah ditetapkan oleh Presiden dan tidak dapat ditanggulangi oleh daerah menggunakan sumber APBD. Dana darurat ini dapat dialokasikan pada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Next slide. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait materi yang telah dijelaskan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup daerah tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan distribusi daerah, serta melakukan pinjaman. Lalu kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Lalu ada penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum. Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Pada pemerintah daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian, pada pemerintah daerah terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua dana perimbangan, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan. Next slide. Baik, sekian presentasi yang telah kami berikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.